السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. Dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Dia, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tidak bisa kita himpun dan tidak bisa kita hitung. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur seperti umur Nabi Allah Nuh alaihissalam, maka kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din, azzakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak dan begitu besar. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita di pagi hari ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik serta hidayah untuk memulai atau untuk mengawali hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca hadis yang pertama yang berjudul Afdalul A'mali Imanun Billahi wa Rasulih. Amalan yang paling baik adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemarin kita mengatakan bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya adalah yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu haji yang mabrur. Dan kita telah menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan tentang hadis ini. Masih ada beberapa faedah lagi, ikhwani fiddin, azakumullah. Faedah yang keempat, annal iman billah yatadammanu al-iman bi rububiyyatih. Beriman kepada Allah terkandung di dalamnya beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa rububiyah ini ayol ikhwah? Wahwa annahul khaliqul malikul mudabbir. Tauhidur rububiyah adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Allah yang mengatur segala-galanya. Maka tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat seperti ini. Maka semua selain Allah itu tidak berhak disembah. Ada orang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada menyembah wali, atau yang lain-lainnya. Semua yang disembah oleh manusia, dia tidak bisa menciptakan, dia tidak bisa mengatur, dia tidak memiliki apa-apa, jadi dia tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu Rabbul Alamin, pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Langit yang 7,
dan isinya milik Allah. Bumi yang 7 dan isinya milik Allah. Maka ikhwani fiddin, a'azzakumullah, apabila seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu milik Allah, maka dia harus yakin juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kehendak. Ini diberikan, ini tidak diberikan, ini diberikan banyak, ini diberikan sedikit, ini diambil, ini diberikan. Dia yang punya hak, karena dia yang memiliki segala-galanya. Maka orang yang meyakini hal ini, dia tidak akan pernah hasad, dia tidak akan pernah iri hati, ya, karena yang memiliki segala-galanya adalah Allah. Dia mau berikan kepada siapa saja, itu kehendak dia. Dia tidak mau memberikan juga, itu miliknya dia. Masa kita akan keberatan ketika tetangga kita diberikan oleh Allah banyak, sementara kita belum diberikan? Apakah mungkin ataukah masuk di akal kita akan keberatan? Dia yang punya, dia yang berhak untuk memberikan, dia yang memberikan kepada siapa saja yang dia inginkan. Kemudian orang yang diberikan itu bukan berarti dia lebih baik daripada kita. Bisa jadi dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia diuji. Kemudian wa uluhiyatih, demikian juga beriman kepada Allah terkandung di dalamnya tauhidul uluhiyah. Apa tauhidul uluhiyah ini? Tauhidul uluhiyah itu adalah annahul mustahiq wahdahu lil ibadati duna siwah. Hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada selain dia, tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena kita katakan tadi ayol ikhwah, Allah dia yang menciptakan. Selain Allah tidak bisa menciptakan, maka selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Allah yang memiliki segala-galanya. Selain Allah dia tidak punya apa-apa, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Malaikat kuat, besar, tapi siapa yang memberikannya kekuatan itu? Allah. Siapa menciptakannya sehingga dia sebesar itu? Allah. Jadi dia asalnya tidak ada, kemudian dia ada. Kalau yang asalnya tidak ada kemudian dia ada, berarti dia lemah. Dia tidak memiliki apa-apa sehingga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tidak bisa mengatur, maka dia tidak berhak untuk disembah. Malaikat dan yang lain-lainnya tidak bisa memberi rezeki, maka dia tidak berhak disembah. Yang memberi rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, ayat yang pertama di dalam Al-Quran yaitu perintah untuk beribadah kepadanya, dan larangan yang pertama di dalam Al-Quran itu adalah larangan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ya, lihat ayo ikhwan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Tuhan kalian. Ya, ini perintah yang pertama di dalam Al-Quran. Perintah agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Apabila kita beribadah kepada selain Allah, maka celakalah kita, sengsaralah kita. Kenapa demikian? Karena apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah, dia tidak berhak untuk disembah. Maka apabila kita menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah, maka sengsaralah kita di dunia dan di akhirat. Kemudian coba kita perhatikan ayol ikhwah,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Coba, adakah selain Allah yang bisa menciptakan? Tidak ada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apabila kalian menyembah selain Allah, maka kalian akan diazab oleh Allah. Kalian akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini hamparan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bumi ini hamparan, bagaimana kita akan membangun rumah? Bagaimana kita akan berjalan? Bagaimana kita akan tidur? Kalau dijadikan oleh Allah bumi ini berlubang, kemudian gundukan, kemudian semuanya pegunungan, bagaimana kita akan tinggal? Tapi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah menjadikan bumi ini hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai apa? Sebagai atapnya, sebagai atap bumi ini. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari hujan ini berbagai macam buah-buahan. Coba lihat ayo ikhwah, airnya satu. Air hujan yang turun di Lombok, air hujan yang turun di Cina, air hujan yang turun di Jepang, air hujan yang turun di Afrika, satu itu air itu. Namun subhanallah, dari air yang satu ini, dari air yang sama, Allah mengeluarkan beraneka ragam buah-buahan. Ada jeruk, ada apel, ada pisang, ada nanas, ada durian, ada rambutan, ada mangga, dan yang lain-lainnya. Padahal airnya itu satu. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu Allah mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu bahwa semua sekutu-sekutu itu dia tidak pantas untuk menjadi sekutu bagi Allah. Ya, karena mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mengatur, tidak memiliki apa-apa. Bagaimana dia bisa dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya adalah tidak ada ilah bagi kalian kecuali ilah yang satu saja, yaitu Allah. Ya, ilah yang satu itu siapa? La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Subhanallah ya ikhwah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat-sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Lalu kita menyembah, ada sebagian orang menyembah ya sesembahan-sesembahan yang tidak punya sifat Rahman dan tidak punya sifat Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, di saat kita berada di dalam perut ibu kita, kita dijaga. Begitu kita keluar dari perut ibu kita, kita dijaga.
diberikan makanan, diberikan minuman, kemudian Allah turunkan kepada kita kitab, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul. Semua itu agar kita bisa hidup tentram, bisa hidup bahagia. Kemudian di akhirat nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya apabila kita patuh kepada Al-Qur'an, kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga terkandung di dalamnya adalah tauhidul asma was sifat. Apa tauhidul asma was sifat itu? Meyakini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah tauhidul asma was sifat. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, itu artinya tauhidul asma was sifat ini mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia sifatkan dirinya atau disifatkan oleh nabinya di dalam Al-Quran. Tapi tauhidul asma wa sifat ini agar dia bisa selamat tauhid kita. Karena ikhwani fiddin azakumullah, tadi kita katakan tauhidur rububiyah ini agar dia bisa selamat tauhid rububiyah kita, kita harus beriman bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang memiliki segala-galanya. Kemudian tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, agar dia selamat kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, tauhidul asma wa sifat ini agar dia selamat, dasarnya adalah pertama yaitu dijauhkan dari tahrif, kemudian dari ta'til, kemudian dari takyif dan dari tamthil. Hindari yang empat ini, maka insya Allah tauhidul asma wa sifat ini akan selamat. Dihindari yang pertama dari apa ya ikhwah? Dari pertama yang tahrif, kedua apa? Ta'til, ketiga takyif, keempat tamthil. Sudah hafal apa belum? Yang pertama apa? Tahrif, kedua ta'til, ketiga takyif, keempat tamthil. Ya, apa yang dimaksud dengan tahrif? Tahrif ini adalah yaitu merubah ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat atau hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala dengan ditambah atau dirubah maknanya. Ini semua namanya tahrif. Apa contohnya ayo ikhwah? Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Istawa, bersemayam. Namun mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah itu dia bersemayam di atas arasy, dibayangkan sama dia duduk seperti raja, maka mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah bersemayam itu berarti kita samakan dia Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka mereka tambahkan di sini satu huruf. Istawa dirubah oleh mereka menjadi apa? Istaula. Ya, istaula artinya berkuasa. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, istaula dia menguasai, berarti sebelumnya dia tidak menguasai, kemudian dia kuasai. Berarti Allah merebutnya dari yang lain, kemudian dia kuasai. Siapa yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan? Ya, ini sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ketika mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk Palestina, Baitul Maqdis, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan apa? Hittah. Katakanlah hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Hittah ini ditambah oleh mereka, ditambahkan satu huruf menjadi apa? Hintah.
Hintah itu artinya gandum. Ya, padahal mereka diperintahkan ketika masuk Baitul Maqdis untuk mengatakan hittah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Namun yang namanya orang Yahudi ini sangat bengel, dia enggak mau mengatakan hittah, tapi justru mereka mengatakan hintah yang artinya gandum. Lihat ayo ikhwah, betapa miripnya nunnya orang Yahudi dan lamnya orang-orang ahlul bidah. Ya, ahlul bidah tidak mau mengatakan istawa, orang Yahudi juga tidak mau mengatakan apa? Hittah, mereka tidak mau. Mereka mengatakan hintah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya, demikian juga mereka merubah makna tangan. Ya, tangan ini artinya kekuasaan. Kenapa demikian? Ya, kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita samakan dia dengan makhluknya. Ya subhanallah, bagaimana caranya berfikir ini ya ikhwah? Semut kan punya dia tangan, kita juga punya tangan. Apakah sama tangannya semut dengan tangannya manusia? Tidak sama. Kita punya kaki, gajah juga punya kaki. Apakah sama kakinya gajah dengan kaki kita? Ya tidak sama. Kalau makhluk sama makhluk saja dia bisa berbeda, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita saja dengan makhluk berbeda. Makhluk sama makhluk dia berbeda. Kakinya semut tidak sama dengan kakinya kuda. Kakinya kuda tidak sama dengan kakinya belalang. Ini makhluk bisa berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ikhwani fiddin azzakumullah, mereka-mereka ini seolah-olah tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi yang pertama adalah hindari at-tahrif. Yang kedua adalah at-ta'til. Apa arti ta'til? At-ta'til artinya mengosongkan. Ya, mengosongkan atau meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ada di antara kelompok-kelompok yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, semua dihilangkan, ditiadakan, seperti orang-orang Jahmiyah. Ada juga di antara mereka yang mengimani nama-nama Allah tapi tidak diimani sifat-sifatnya. Na'udzubillah. Ya, jadi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala namanya As-Sami'. As-Sami' itu artinya apa? Maha mendengar, tapi dia tidak punya pendengaran. Kif tidak punya pendengaran? Alim artinya apa? Alim artinya apa ini? Maha mengetahui, tapi dia tidak punya pengetahuan. Kalau tidak punya pengetahuan berarti apa itu? Bodoh itu. Masa alam semesta seperti seindah ini diatur, lalu yang mengaturnya dia bodoh? Mana mungkin itu? Ya, masjid ini saja yang seperti ini indahnya, siapa yang bangun ini? Ada orang bodoh yang membangunnya. Apakah ada orang nerima itu? Gak mungkin itu, ikhwan fiddin azakumullah. Nah, jadi ada kelompok-kelompok yang mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini semua nama Allah, namun tidak ada terkandung di dalamnya sifat-sifat. Ada sebagian juga yang mengimani nama-nama Allah, namun sifat-sifat Allah sebagian yang diimani. Seperti apa? Seperti kita dahulu yang kita imani adalah sifat 20. Hanya sifat 20 saja diimani. La haula wala quwata illa billah. Kita saja manusia sifat kita lebih dari 20. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi hindari ta'til, maka tauhidul asma wa sifat kita akan selamat. Kemudian yang ketiga adalah takyif. Takyif menyebutkan kaifiyah bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah turunnya begini. Tangannya Allah seperti ini. Kakinya begini. Allah berbicara begini. Jadi takyif itu menyebutkan kaifiyah. Bagaimana kita bisa menyebutkan kaifiyah bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala?
sementara Allah tidak pernah memberitahu kita tentang kaifiyah sifat ini. Bagaimana dia turun tidak pernah kita diberitahu. Bagaimana bentuk tangannya kita tidak pernah diberitahu. Bagaimana bentuk jarinya kita tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kok kita ada-adakan begini caranya turun, begini caranya naik, begini bentuk jarinya, begini rupanya. Nas'alullah salaman alaf. Semua ini adalah kesesatan ayol ikhwah. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah tamthil. Tamthil itu artinya menyamakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Nas'alullah salaman alaf. Bagaimana Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, Rabbul Alamin disamakan dengan makhluk-makhluknya? Na'udzubillah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ketika kita menyebut atau membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita ditanya, kalian mengatakan Allah itu dia turun, bagaimana dia turun? Bacakan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalian mengatakan bahwa Allah itu tertawa, bagaimana dia tertawa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah marah, bagaimana dia marah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalian mengatakan bahwa Allah punya jari, ya, bagaimana jarinya itu? Katakanlah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-Imam Malik ditanya dia tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wahai Imam Malik, bagaimana dia bersemayam? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Bersemayam semua kita tahu arti bersemayam. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu arti bersemayam. Wal kaifu majhul, bagaimana dia bersemayam tidak ada orang yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah itu bersemayam wajib karena Allah yang beritahu kita. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana dia bersemayam itu adalah bid'ah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, perhatikanlah masalah tauhid yang tiga ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apabila kita memahami tauhid ini dengan baik, maka insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah di dunia dan fitnah di akhirat. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada